Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kami ucapkan kepada jemaat yang hadir di gereja ini maupun jemaat yang beribadah melalui live streaming. Puji Tuhan, kita bisa kembali berkumpul bersama-sama di gereja ini untuk memuji, memuliakan, serta mendengar firman Tuhan. Untuk mulai ibadah pada sore hari ini, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat, kasih karunia, serta penyertaan-Mu kepada kami semua sampai saat ini ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk kembali memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Untuk jemaat yang masih dalam perjalanan, berkati mereka ya Tuhan, sampaikan mereka di tempat ini dengan selamat tanpa kekurangan apapun. Biar Tuhan saja yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, agar ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, yang kami perbuat sengaja maupun tidak, agar tidak menjadi penghalang bagi berkat yang akan Kau berikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 64, Bila Kulihat Bintang Gemerlap. Bila kulihat bintang gemerlap. Moloh wingot balgani holo. Moloh wingot balgani holongku, mari teje susnatar silangi, anak sasa jami odebataku dilehonko manobus yomai. dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin.
Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ia memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Walau 1000 rebah di sisiku, takkan ku goyah sebab Yesus serta. Mari kita angkat pujian ini bersama. Tiada pernah kuragukan kasih setia Tuhan. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa surut, Meski langit tanpa surut, awan gelap pun menghadap. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. walau 1000 rebah di sisiku Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah kuragukan kasih setia Tuhan. Tiada pernah kuragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan.
kanan kami Bapa. Walau 10.000 rebah kataku goyang, Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah Di kananku, kataku goyang, Yesus sertaku. Dan ku takkan goyah sebab Tuhan beserta. Kataku goyang, Yesus sertaku. takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu hukum Tuhan yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mari kita menyanyikan Ginu Jemaat nomor 353, Sungguh Lembut Tuhan Yesus. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil
Marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu, ya Tuhan kami. Janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, ya Tuhan. Lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Mazmur 26 ayat 2 berkata, Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku, sebab mataku tertuju pada kasih setia. Mari kita memuji ini bersama. Ujilah aku Tuhan, dan cobalah aku. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Raja-Ku yang duduk
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hosana dulu. Hosana to the King. Dan ku agungkan Yesus Raja. Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada hari Minggu ini, diambil dari kitab Yohanes pasal yang ke-5, mulai ayat dari yang pertama sampai dengan ke-9. Kita membacanya secara responsoria. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambi. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang berlakukan masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang,
Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kita sama-sama membaca ayat yang ke-9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik, untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita angkat pujian dengan penuh sukacita. Dia berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kami dong jemaat belum bangkit berdiri. Kita nyanyikan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dari selamanya kasih setianya. dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berikut kami sampaikan warta jemaat HKBP Kebayoran Lama, Minggu 29 Mei 2022. Nama minggu ini adalah Minggu Eksaudi, yang artinya, dengarlah suaraku ya Tuhan, Mazmur 27 ayat 7. Dengan topik khotbah, orang benar berseru, Tuhan menjawab. Warta pertama, pelantikan pengurusan seksi Banjar Panitia Tahun Kesatian. Pada hari ini, Minggu 29 Mei 2022, pukul 7.30 WIB telah dilaksanakan acara pelantikan pengurus seksi-seksi pada Dewan Koinonia, Marturia, Diakonia, pengurus dari 16 Banjar, ketua, sekretaris, dan bendahara, dan panitia tahun kesehatian, ulang tahun ke-57 HKBP Kebayoran Lama, dan pesta Gotilon tahun 2022 HKBP Kebayoran Lama. Tuhan Yesus memberkati. Warta kedua, Jemaat Baru atau Jemaat Belajar. Mulai hari ini, Minggu 29 Mei 2022, telah diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama, keluarga Amang Federico Samuel Matondang, Inang Mika Tania Valencia Boruna Pitupulu, bersama satu orang anak laki-laki, berasal dari Gereja Betel Indonesia, Jemaat Belajar selama 2 bulan. Alamat Jalan Bintaro Permai 2, nomor 9B, Bintaro Pesanggerahan, masuk Banjar Bintaro Kodam Depsos. Kami ucapkan selamat beribadah di HKBP Kebayoran Lama. Tuhan Yesus memberkati. Warta ketiga, syukuran Inahana HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 yang akan datang, pukul 9.30 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Sopo Bolon, Sopo Marpikir HKBP, akan dilaksanakan acara syukuran Inahana HKBP Distrik 8 DKI Jakarta dengan tema Sehati Sepikir dalam Satu Kasih, Satu Jiwa, dan Satu Tujuan. Filipi 2 ayat 2. Subtema Inahana mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Dihimbau kepada Inahana HKBP Kebayoran Lama untuk dapat menghadirinya. Warta keempat, Partangian Banjar atau Kebaktian Sektor. Akan dilaksanakan Partangian Banjar atau Kebaktian Sektor pada hari Selasa 31 Mei 2022 yang akan datang pukul 20.00 WIB. 1. Banjar Rempo Ciputat. Khotbah Pendeta Jojor Borupardede MTH, liturgis Situa CHM Simatupang. 2. Banjar Pondok Pinang, Pondok Indah. Dilaksanakan di rumah keluarga Nyonya Situa M. Situmorang Borupakpahan, alamat Jalan H. Aminah nomor 29 Bintaro, Depsos Pesanggerahan. Khotbah Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH, liturgis Situa K. Boru Manalu. Dihimbau kepada jemaat yang ada pada Banjar atau sektor tersebut agar dapat mengikutinya. Warta kelima, Seksi Musik Dewan Marturia. Pada hari Rabu 1 Juni 2022 yang akan datang pukul 9 WIB, bertempat di Gereja HKBP Kebayoran Lama, Dewan Marturia dalam hal ini Seksi Musik akan mengadakan pelatihan vokal bagi para song leader HKBP Kebayoran Lama. Untuk itu dihimbau kepada para peserta pelatihan yang sudah didaftarkan namanya, mohon hadir di gereja
pada pukul 9 WIB tepat waktu. Tuhan Yesus memberkati. Warta ke-6, pembaptisan kudus. Pada hari Minggu 12 Juni 2022 yang akan datang, dalam kebaktian Minggu siang pukul 10.30 WIB, akan diadakan pembaptisan kudus anak. Bagi orang tua yang ingin membawa putra-putrinya menerima baptisan kudus, dapat menghubungi Situa Banjar setempat dan mengikuti persiapan baptisan kudus pada hari Kamis 9 Juni 2022 pukul 18.00 WIB, bertempat di konsistori, serta membawa fotokopi akte nikah dan akte lahir anak. Warta ke-7, penerimaan guru sekolah minggu. Kepada warga jemaat HKBP Kebayoran Lama yang berminat menjadi guru sekolah minggu, agar mengisi formulir yang dapat diperoleh dari Situa Banjar dan diserahkan ke Sekretariat Banjar paling lambat tanggal 15 Juni 2022. Demikian diberitahukan. Warta tambahan, pada hari Senin 30 Mei 2022 yang akan datang, pukul 19.30 WIB akan diadakan penghiburan, ibadah penghiburan bagi keluarga almarhum ND Marpaung Boru Silain, Jalan Taman Lebak Bulus Y.6. Dihimbau jemaat khususnya Banjar Pasar Jumat, Lebak Bulus dapat mengikutinya. Untuk warta jemaat yang sakit, firman Tuhan bagi jemaat yang sakit, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu, aku akan mengobati luka-lukamu, demikianlah firman Tuhan. Yeremia 30 ayat 17. Untuk warta jemaat yang berulang tahun, kami majelis mewakili seluruh ruas mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun pada minggu ini, periode 29 Mei 2022 sampai 4 Juni 2022. Firman Tuhan bagi jemaat yang berulang tahun, engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Mazmur 16 ayat 11. Demikian disampaikan warta jemaat HKBP Kebayoran Lama pada minggu ini. Untuk warta yang tidak dibacakan dapat dilihat pada lembar warta yang ada pada kita masing-masing. Bagi jemaat yang berduka, Tuhan memberikan penghiburan. Bagi jemaat yang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Dan bagi jemaat yang bersukacita, bersukacitalah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bila kau rasa gelisah di hati,
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 17 dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya membacakannya untuk kita semuanya. Doa Daud. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripadamulah kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perkataan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyah. Aku berseru kepadamu, karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebaik apa yang kita lakukan dalam hidup ini, pasti ada orang yang tidak menyukainya. Betul enggak? Sebaik-baik pekerjaan kita, sebaik-baik apa yang kita lakukan, yang kita perbuat, pasti ada orang yang tidak menyukainya. Mengapa? Rasa iri hati dan kecemburuan. Demikian sebaliknya. Seburuk-buruk apa yang dilakukan oleh manusia, pasti ada yang menyukainya. Karena itu saudara-saudara, jangan paksakan orang menyukaimu. Tidak bisa kita paksa orang menyukai kita. Tidak bisa kita paksakan orang berkenan terhadap apa yang kita kerjakan. Itulah dunia. Karena memang dunia itu identik dengan orang jahat. Orang jahat yang tidak pernah senang melihat kehidupan orang-orang benar. Dan itu adalah pekerjaan iblis. Iblis selalu berusaha menjauhkan orang-orang benar dari Tuhan. Iblis selalu berusaha
untuk merusak dan menggagalkan rencana Tuhan, pekerjaan Tuhan di tengah-tengah hidup orang-orang yang benar. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan kamu menganggap kalau engkau dekat dengan Tuhan, kalau engkau tekun berdoa, kalau engkau taat berbuat, beribadah kepada Tuhan, kalau engkau baik, berbuat sesuatu kepada orang lain, jangan pikir, jangan kamu sangka tidak ada kesulitan, tidak ada pergumulan, tidak ada tantangan yang kamu hadapi. Tapi justru semakin kita dekat kepada Tuhan dan semakin kita melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, maka semakin banyak pergumulan-pergumulan iman. Semakin banyak tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini. Karena apa? Karena seperti yang saya katakan tadi, iblis tidak akan pernah membiarkan manusia itu melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Iblis tidak pernah berkenan melihat persekutuan yang intim, yang erat, yang harmonis dari orang-orang benar terhadap Tuhan Allah itu. Lihat dalam kehidupan kita, seperti yang saya katakan tadi, iblis selalu berusaha memisahkan, menjauhkan kita dari Tuhan. Setiap orang mau tidak mau, suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar. Pergumulan hidup pasti kita akan hadapi. Seperti yang dialami oleh Daud. Daud adalah seorang yang dekat dengan Tuhan. Daud seorang yang selalu berusaha untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Tetapi kita lihat apa yang dialami oleh Daud. Kebencian, iri hati, kecemburuan yang datang dari Saul. Ketika dia mengalahkan orang Palestin, mengalahkan Goliat, yang pada waktu itu rajanya adalah Saul. Tapi ketika Daud memenangkan peperangan antara Israel dan orang Palestin, mereka menang. Apa yang didapatkan oleh Daud? Puji-pujian. Beribu-ribu pujian datang kepada Saul, tetapi berlaksa-laksa puji-pujian yang datang kepada Daud. Lalu Saul marah. Mengapa dia marah, Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena mengapa pujian itu datang lebih banyak kepada Daud, padahal pada waktu itu Saul yang menjadi raja. Sehingga apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara? Kebencian, iri hati, kecemburuan. Jadi hati-hati. Jangan biarkan dirimu dikuasai oleh rasa cemburu. Jangan biarkan dirimu dikuasai oleh rasa iri hati. Itu akan membahayakan dirimu, dan bukan hanya dirimu,
tapi juga merusak kehidupan orang lain. Sama seperti yang terjadi pada diri Saul. Di tengah kecemburuan yang dia alami, Saul berencana untuk membunuh Daud. Dia berusaha mengejar, dia berusaha membunuh. Karena apa? Karena dia merasa dan berpikir bahwa Daud adalah saingan politiknya. Dan karena rasa cemburunya itu, roh Tuhan undur dari Saul, tapi roh jahat yang menguasai dirinya dan selalu berusaha ingin membunuh Daud karena dia berpikir kalau Daud mati, maka saingan untuk tetap mempertahankan kerajaannya tidak ada lagi saingannya. Karena dia tahu dalam 1 Samuel 18 dia tahu segala rencana yang dia buat, yang direncanakan untuk membunuh Daud, Allah selalu melindunginya. Dan Allah, roh Allah telah undur dari dirinya. Dan Samuel disuruh oleh Allah untuk mengurapi Daud menjadi seorang raja. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ketika dalam pergumulannya, ketika dalam kesulitan, ketika kebencian yang selalu menguasai hati dan pikiran Saul dan ingin membunuh Daud, itu tidak mudah. Kemana dia pergi selalu dikejar oleh Saul. Belum lagi fitnah yang dia dapatkan. Belum lagi ancaman-ancaman dan pengejaran itu. Daud berkali-kali mengalami kesusahan, jatuh bangun dalam hidupnya, dikejar, dituduh, dimaki, disepelekan. Tapi apa yang dia lakukan, Bapak Ibu saudara-saudara? Apa yang dia lakukan dalam menyikapi segala pergumulan, kesulitan yang dia hadapi? Satu-satunya yang dia lakukan adalah berseru kepada Tuhan. Itu yang kita lihat dalam nats ini. Mazmur ini adalah curahan hati dari Daud dalam pergumulannya ketika Saul ingin membunuh dia. Dia berseru kepada Tuhan. Dia menyerahkan pergumulannya hanya kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa Tuhan mengetahui dan melihat. Dan Tuhan menyelidiki apa yang ada di dalam hatinya dan pikirannya. Dan apa yang telah dia perbuat kepada Saul. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara. Sebenarnya dalam pengejaran Saul untuk membunuh Daud, 2 kali kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul. Tapi 2 kali Daud membiarkan kesempatan itu. Dan 2 kali itulah dia tidak menginginkan untuk membunuh Saul. Dia tidak mau membalas kejahatan dengan kejahatan. Boleh kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara, itu dalam 1 Samuel 24 pertama sekali Daud membiarkan yaitu Saul hidup. Kita lihat 1 Samuel 24 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Saya akan membacakannya. Daud membiarkan Saul hidup.
Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung En-Gedi. Ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukannya lah kepadanya demikian. Ketahuilah, Daud ada di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya di gunung batu kambing hutan. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada gua dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun, lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Dan Daud mencegah orang-orangnya dengan perkataan itu. Ia tidak mengizinkan mereka bangkit menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun, meninggalkan gua itu, hendak melanjutkan perjalanannya. Itu yang pertama, ada kesempatan bagi Daud untuk membunuh Saul. Dan orang-orangnya mengatakan kepada dia, bunuhlah, inilah kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Oh, saya tidak mau. Dia tidak mau. Karena dia yakin dan percaya bahwa Saul itu adalah orang yang diurapi oleh Tuhan. Dia hanya memotong sedikit jubahnya, punca daripada Saul itu, dan itu pun hatinya sudah berdebar-debar. Sudah takut, sudah gemetar melakukan sesuatu terhadap orang yang membencinya. Dan kita lihat yang kedua kali Daud membiarkan Saul hidup dalam 1 Samuel 26 ayat 1 sampai dengan 10. Saya membacakannya untuk kita. Untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup. Datanglah orang Zif kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila di padang belantara. Lalu berkemaslah Saul dan turun ke padang gurun Zif dengan 3.000 orang yang terpilih dari orang Israel untuk mencari Daud di padang gurun Zif. Berkemahlah Saul di bukit Hakila yang di tepi jalan di padang belantara, sedang Daud tinggal di padang gurun. Ketika diketahui Daud bahwa Saul datang mengikuti dia ke padang gurun, disuruhnyalah pengintai-pengintai, maka diketahuinyalah bahwa Saul benar-benar datang. Berkemaslah Daud, lalu sampai ke tempat Saul berkemah. Waktu Daud melihat tempat Saul berbaring dengan Abner bin Ner, panglima tentaranya, Saul berbaring di tengah-tengah perkemahan, sedang rakyat berkemah di sekelilingnya. Berbicaralah Daud kepada Ahimelek orang Het itu dan kepada Abisai anak Jeruyah saudara Yoab, katanya, siapa turun bersama-sama dengan aku kepada Saul ke tempat perkemahan itu? Jawab Abisai, aku turun bersama-sama dengan engkau. Datanglah Daud dengan Abisai kepada rakyat itu pada waktu malam, dan tampaklah di sana Saul berbaring tidur di tengah-tengah perkemahan dengan tombaknya terpancung di tanah pada sebelah kepalanya, sedang Abner dan rakyat itu berbaring sekelilingnya. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu.
Oleh sebab itu, izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini, dengan satu tikaman saja. Tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia. Sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena sampai ajalnya dan ia mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Dia tidak mau memakai kesempatan itu. Padahal rencana dari Saul bersama dengan panglima tentara perangnya 3.000 orang di bawahnya mengejar Daud adalah untuk membunuhnya. Tapi 2 kali dia melepaskan Saul. Dia tidak memakai kesempatan ya, dalam kesempitan ya. Dia tidak memakai kesempatan dalam kesempitan yang dialami oleh Samuel yang sedang tertidur nyenyak, tapi Daud ada di hadapan dia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, hal inilah yang kita lihat. Hal inilah yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Tapi dia hanya berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan tidak sedikit pun ada niat untuk membalas kejahatan. Seperti yang dikatakan dalam Roma 12 ayat 21. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Lalu bagaimana kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara? Ketika ada orang mungkin yang membenci kita. Ketika ada orang yang mungkin ingin menyingkirkan kita. Ketika ada orang yang memusuhi kita. Yang pasti orang-orang percaya tidak mempunyai musuh ya. Amin. Tapi kalau ada orang yang membenci kita, memusuhi kita, apa yang harus kita lakukan? Kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jika kita membalas kejahatan dengan kejahatan, apakah upah kita? Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan juga melakukan demikian. Ketika kita membalas kebaikan dengan kebaikan, apakah upah kita? Orang jahat pun melakukan itu. Ketika orang berbaik sama dia, dia akan membalas kebaikan itu. Itu adalah hal biasa. Itu adalah duniawi. Tapi firman Tuhan mengajak kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara, menjadi orang-orang yang luar biasa, bukan menjadi orang biasa. Dan itu tidak mudah kita lakukan. Itu adalah perjuangan, pergumulan iman kita di dalam Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Daud dalam hal ini. Dia berseru kepada Tuhan, menyampaikan pergumulannya kepada Tuhan. Itu boleh kita lihat tadi dalam firman Tuhan hari ini. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar, perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku. Dengarkanlah. Mengapa Daud berseru kepada Tuhan? Eksaudi, seperti nama minggu kita hari ini. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah dan jawablah aku. Dikutip dari Mazmur 27 ayat 7. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Dia hanya berseru kepada Tuhan. Dia hanya percaya kepada Tuhan. Dia hanya menyampaikan pergumulannya kepada Tuhan. Dan sasaran yang tepat, alamat yang tepat, dia tujukan kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudara?
Seperti yang saya katakan tadi, ada orang yang membenci kita, ada orang yang memusuhi kita, ada orang yang menginginkan ketidakhadiran kita. Cobaan yang dialami Daud juga bisa terjadi kepada kita. Ada kalanya ada kalanya ungkapan yang kita sampaikan pun, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tidak diterima. Di lingkungan, mungkin di kantor, lingkungan pekerjaan kita, atau dimanapun kita berada, begitu menekan kita, meskipun kita telah bersikap baik dan menunjukkan kepedulian. Bahkan beberapa orang mungkin menolak kehadiran kita di sana, menolak perkataan kita, menolak nasihat kita tanpa alasan yang jelas. Meski tidak ada yang salah dalam sikap dan tindak laku kita. Apa yang harus kita lakukan? Kepada siapa kita mengadu? Kepada siapa kita berseru? Ketika kita merasa disingkirkan, ditolak, dibenci, diasingkan, firman Tuhan mengajak kita, eksaudi, berserulah kepada Tuhan. Jangan salah alamat. Alamatnya hanyalah kepada Tuhan. Jangan ketika kita mempunyai pergumulan, kita memberitakannya di media sosial. Kita buat di media sosial. Yang putus cinta pun dibuat di media sosial ya. Yang ada pun misalnya orang berutang sama dia, kemudian tidak dibayar, dibuat juga di media sosial. Persoalan antara suami dan istri juga di tengah-tengah keluarga dibuat di media sosial. Persoalan di tempat pekerjaan pun dibuat di media sosial. Itu adalah alamat yang salah. Sampaikanlah pergumulanmu kepada Tuhan. Sampaikanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Daud dalam firman Tuhan ini. Karena mengapa ia berseru kepada Tuhan? Karena dia yakin Tuhan mengetahui segala sesuatu dan memperhatikan hidup orang benar. Mata Tuhan tidak luput dari orang yang dikasihinya. Dia selalu memperhatikan dan memelihara hidup umatnya, sekalipun hidup mereka diperhadapkan dengan bahaya dan ancaman. Namun kasih Tuhan selalu menyertai. Ini yang diyakini oleh Daud. Dan ini yang harus kita yakini. Tuhan tidak menutup mata. Tuhan melihat segala apa yang kita lakukan. Bahkan seperti yang dikatakan di sini tadi dalam firman Tuhan ini. Apa yang benar, apa yang diserukan tadi. Perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Seruan orang benar dari bibir yang tidak menipu. Doa orang benar adalah bibir yang tidak menipu. Hati kita Bapak Ibu Saudara-saudara tidak akan pernah menipu. Tapi yang sering menipu, maaf, adalah bibir kita. Dan doa orang benar adalah bibir yang tidak menipu, yang tidak munafik. Makanya topik minggu kita tadi menyerukan kepada kita, orang benar berseru, Tuhan menjawab. Itu sebabnya saya katakan firman Tuhan ini adalah curahan hati dari Daud. Curahan hatinya, apa yang ada di dalam hatinya, apa yang menjadi pergumulan imannya, itulah yang dia serukan, itulah yang dia ucapkan di dalam doanya, di dalam permohonannya kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar itu. Makanya dikatakan seruan orang benar berseru,
Tuhan menjawab. Katakanlah, sampaikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi pergumulanmu. Tuhan mendengar, Tuhan tahu, Tuhan melihat apa yang sedang terjadi dalam dirimu. Dan yang kedua, mengapa Daud berseru kepada Tuhan? Karena Tuhan adalah hakim yang adil. Tuhan tidak akan membiarkan kejahatan itu bermegah. Walaupun dalam dunia ini kejahatan sepertinya menang atas orang-orang benar. Namun kejahatan itu akhirnya berada di dalam hukuman Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kejahatan itu. Yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Ketika keadilan melemah, kebenaran akan menunjukkan dirinya sendiri, maka keadilan itu akan nyata. Kebenaran yang harus kita cari, supaya keadilan itu juga bisa dinyatakan. Dan itulah yang diyakini dan dipercayai oleh pemazmur, yaitu Daud dalam hal ini. Bahwasanya Tuhanlah yang berperkara atas dirinya. Tuhanlah yang menolong dia. Tuhanlah yang memberikan keadilan kepadanya. Dan itu nyata dia rasakan. Tidak perlu dia membalas apa yang diperbuat Saul kepadanya. Tapi Tuhan memelihara dia. Tuhan menyelamatkan dia dari pengejaran dari Daud. Bahkan seperti yang saya bacakan tadi. Tidak satupun perkataan yang keluar dari mulutnya untuk mencaci, untuk menghujat Saul, bahkan melakukan sesuatu kepada Saul. Itu dikatakannya tadi pada ayat 3 dan 4. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan mulutku. Kejahatan mulutku tidak terlanjur. Tentang perbuatan manusia, sesuai dengan firman yang engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Aku menjaga langkahku, aku menjaga bibirku, aku menjaga hatiku. Karena itu dikatakan dalam ayat 2, daripadamulah kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Inilah keyakinan dan kepercayaan kita kepada Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara. Tidak perlu kita membalaskan apa yang jahat dilakukan orang kepada kita. Tidak perlu kita membalaskan ketidakadilan yang kita alami pada saat ini. Tuhan akan membalaskannya dengan caranya sendiri. Mungkin tidak sekarang, tapi mungkin dalam waktu yang lama. Karena hidup kita bukan 5 tahun, 10 tahun. Tapi perjalanan hidup kita ini senantiasa berada dalam kuasa Tuhan semata. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita berseru kepada Tuhan. Eksaudi, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab segala seruan orang yang berseru kepadanya dengan kebenaran. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan dan buat kebenaran yang tetap Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Walaupun kadang kami melihat kejahatan semakin bermegah di dunia ini, tapi itu tidak Tuhan biarkan. Tuhan akan menunjukkan kebenaran itu. Dan Tuhan akan mengalahkan perbuatan-perbuatan orang jahat dan perbuatan-perbuatan orang fasik. Dan pada saat ini Tuhan mengajarkan, ketika kami menghadapi pergumulan iman dari orang-orang yang membenci kami, dari orang-orang yang menyingkirkan kami, dari orang-orang yang fitnah kami, Engkau mengajak kami Tuhan untuk senantiasa berseru, berdoa, menyampaikan permohonan pergumulan kami. Sama seperti yang dilakukan oleh Daud, tidak sedikit, tidak sekalipun dia membalas kejahatan
yang dirancangkan Saul kepadanya, tapi semuanya dia sampaikan hanya kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang berperkara, yaitu untuk menolong dia melawan musuh-musuhnya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang senantiasa mengingatkan kami untuk boleh dan senantiasa berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Berkatilah firman-Mu, berkatilah seluruh jemaat-Mu, dan berkatilah semua jemaat-Mu pada saat ini dalam pergumulannya, dalam sukacitanya, secara khusus yang dalam keadaan sakit. Tuhan, kiranya kuatkan mereka dalam iman pengharapan mereka. Nyonya Bahtiar Hasima Junta Kerinta RM Borsinaga, Nyonya Ruth Maria Asima Borsiahaan Krisin Sitorus, Nyonya Dr. Andus P. Siombing Rosintan Manurung, Situa Insinyur MH Siombing, Nyonya Nelly Frida Siagian Borulumban Tobing, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Sahat Napitu Pulu, Nyonya MH Tambunan N Borsima Juntak, Nyonya Hutahayan Helmina Borsiagian, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Borusirait. Tuhan berikan kekuatan pengharapan pada mereka dalam menjalani proses penyembuhan yang mereka jalani pada saat ini. Kami juga berdoa Tuhan buat sukacita jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan pada saat ini. Tuhan kiranya memberkati dan menyempurnakan sukacita mereka dengan berbagai-bagai berkat yang akan Kau berikan di tengah-tengah kehidupan dan keluarga mereka. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan, yaitu anak-anak-Mu yang akan mengikuti ujian kenaikan kelas mulai dari tingkat SD, SLTP, SLTA, bahkan juga perguruan tinggi. Tuhan berikan hikmat pengetahuan kepada mereka supaya mereka dengan sukacita mengandalkan Tuhan dalam menghadapi ujian itu. Banyak hal yang ingin kami mintakan kepada Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan Maha mengetahui apa yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND 585, bait pertama dan berikutnya sambil kita mengumpulkan persembahan. Mari kita mengumpulkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amen, haleluya.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kami semua yang melayani ibadah pukul 15.30, pendeta, sintua, pemain musik, song leader, tim live streaming mengucapkan kepada semua jemaat yang mengikuti ibadah di rumah maupun di gereja ini, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Horas.